Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun tidak nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, salam cinta penuh kedamaian semuanya. Kembali lagi di YouTube Bundar Saningsih di acara mingguan podcast Karma dan Reinkarnasi bersama saya Rasto Mahotama dan para penonton semuanya dan juga Bundar Saningsih. Udah siap-siap mau ngomong ya Bunda. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali ya. Tentu sudah menunggu proses pembahasan atau belajar kita malam hari ini. Pasti lebih seru ya, karena kita belum mulai untuk berdiskusi sudah ada yang tanya-tanya. Udah saling saling berkenalan di chat. Kan asik ya kalau kayak gini kita bisa punya kayak keluarga gitu ya. Iya, berasa dalam satu keluarga soul, spirit of universal life. Oke. Nah, topik hari ini nih Bunda, sebenarnya kan lanjutan dari topik yang kemarin. Kemarin kita ngomongin tentang karma, reinkarnasi dan spiritual awakening. Ya karena banyak permintaan ya, dan banyak yang belum terjawab. Jadi ya oke lah kita bagi pembelajaran. Nah, karena itu Bunda saya minta partisipasi aktif teman-teman semua untuk bertanya atau cerita supaya kita bisa atur proses diskusinya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Iya, betul. Kita baru bisa telegram, belum bisa telepati ya. Kita nggak tahu apa yang di pikiran teman-teman semua. Sebelumnya seperti biasa saya mau ngasih tahu kalau program ini totally free, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat dan mau berdonasi, supaya bisa dibilang supaya prosesnya lebih mengalir, itu di bawah itu harusnya sudah ada rekening donasinya, silahkan. Tapi tidak diharuskan. Kalau memang ada yang berdonasi ya kita berterima kasih. Itu bisa membantu kita untuk terus upload, berbagi lebih sering kan, seperti itu ya. Oke. Langsung Hansen bilang hari aku hari ini nggak bisa terlalu imut, nggak tahu kenapa karma saya lagi berbuah. Mungkin ya karena hari ini adalah proses lanjutan daripada episode sebelumnya. Apakah semua udah nonton episode sebelumnya belum? Nggak bisa, nggak kedengeran juga ya. Ya biar lebih dapat, mungkin kita lihat dulu sedikit cuplikan dari episode sebelumnya. Terbangun secara spiritual, seakan-akan orang tuh tidur lama, terus tiba-tiba bangun tidur, dengar alarm gitu. Alarmnya mungkin suara apalah gitu, langsung kebangun. Sebenarnya ini kan sesuatu yang simple yang terjadi setiap hari ya, maksudnya sesuatu yang wajar terjadi. Tapi karena ya mungkin itu yang mengalami terus euforia kan jadi lebay. Apa sih prosesnya ini? Kenapa kok saya merasa aneh sendiri? Yang lain enggak gitu loh. Semua harus mengalami begini, tidak, karena setiap jiwa itu unik.
Jadi tepat sekali kalau kita bahas karma, reinkarnasi, dan spiritual awakening. Karena itu saling berkaitan. Spiritual awake adalah mereka yang sudah mulai meluaskan realitanya, melihat dari sudut pandang yang mulai bergeser, ya. Tidak melihat orang hanya dari fisiknya saja. Ada yang benar-benar sudah mengalami dan ada yang belum terbangun tapi salah paham. Ada orang yang sadar dia mengalami, ada yang bingung karena tidak paham apa itu dan dia mencari ke sana ke sini, sebenarnya apa sih yang saya alami ini? Apakah sebenarnya spiritual awakening itu dialami semua orang atau orang tertentu saja atau gimana sih Bunda? Sebenarnya bahwa spiritual awakening itu dialami oleh semua jiwa. Proses spiritual awakening akan mengarahkan kita pada proses menuju cahaya Tuhan kalau dia benar menjalani. Maka dalam proses spiritual tetap membutuhkan tuntunan seorang guru. Ya, itu tadi cuplikannya. Bunda menyimak cuplikannya? Enggak, soalnya kita nggak denger ya. Iya, tapi intinya itu proses cuplikan yang kemarin supaya teman-teman tahu kira-kira apa sih yang kemarin dibahas. Ya mudah-mudahan dengan proses itu yang kemarin nonton bisa recall. Yeah. Oh ya kemarin ini. Kalau belum nonton, ya siapa tahu jadi makin kepo dan pengen nonton ya. Kalau ada yang belum nonton deh. Tapi jangan sekarang. Sekarang. Nanti nggak lihat live-nya. Nggak lihat live-nya. Nah, nanti linknya ada di deskripsi ya, udah ditaruh di deskripsi linknya. Oke. Jadi nanti selesai nonton ini, kalau mau nonton yang sebelumnya, tinggal buka deskripsi, lihat di situ linknya, tinggal klik nonton. Oke. Kita review dikit lagi yang kemarin. Itu kan bahasan tentang spiritual awakening itu apa sih sebenarnya Bunda gitu ya. Kemarin Bunda udah cerita kalau itu sebenarnya adalah proses kita mengingat, bukan mengingat ya, kayak mendapatkan kembali ingatan-ingatan atau clue-clue dari yang kita pahami sebelumnya. Seperti itu benar-benar. Betul sekali. Cuman ya berhubung kemungkinan kalau di timur tuh sudah sesuatu yang lumayan sudah dipahami, jadi ya harusnya nggak terlalu heboh gitu. Tapi begitu ditemukan sama orang barat yang ya pokoknya realitanya segini gitu. Iya, tiba-tiba melihat sesuatu yang luas, wah gitu. Langsung euforia. Jadinya euforia. Oke. Dan ini sempat saya nulis yang berdasarkan diskusi yang kemarin, saya sempat nulis nih. Tapi tolong mohon maaf ya, belum hafal, jadi tetap contek baca gitu ya. Nggak langsung dirapin gitu? Udah dibilangin belum hafal Bunda. Kalau udah hafal nggak masalah. Berarti panjang ya. Ditunggu berarti ya rapnya nanti. Nanti di channel saya aja lah. Iya. Oke. Fokus Bunda. Fokus. Jadi kita saya sempat nulis intisari dari yang kemarin. Aku coba Bunda komen Bunda seperti apa. Bisa yang itu? Oke. Saya tulis jangan terjebak pada sensasi apalagi ditambah asumsi. Semua bisa bentuk ilusi, harus kembali pada esensi. Ingat, harus cari Tuhan. Betul sekali. Bukan malah pengen cari cuan. Cuan tuh keuntungan kan? Oh. Isi diri sama pengetahuan biar tetap ada acuan. So, next. 1-2 puzzle datang berjajar. Oh, memang awakening itu wajar. Seperti terbitnya sang fajar, cuman tak banyak yang berujar. Mungkin sebagian malu, yang lain jujur malah dicap halu. Curhat, orang cuman bilang itu masalah lu. Tapi ada juga yang terjebak pada masa lalu. Karena ini nggak bisa cerita dalam satu bar, kita telaah sekarang biar pembahasannya lebih lebar. Santai, nggak usah sampai berdebar. Dengerin aja, dengar sabar. Luar biasa. Boleh tepuk tangan ya? Ayo Bapak Ibu tepuk tangan dong. Itu kira-kira itu ya hasil dari pengamatan saya dari yang kemarin. Kira-kira gimana Bunda? Iya, benar sekali. Memang seperti itu, banyak
ada banyak dalam proses kebingungan, ya kan, seruduk sana seruduk sini, ada yang langsung euforia tadi, dan tentu kita ingin kebenarannya itu bagaimana gitu lah, sehingga proses spiritual awakening ini dapat dipahami, ya, tidak keluar jalur malah bikin ya malah amburadul ya seperti itu. Ada yang nanya, ada yang bilang nggak ada cuan nggak bisa ikut kelas online, Dok. Ya harus seimbang, spiritual tuh seimbang ya, sama cuannya. Tapi fokusnya nggak ke sana gitu loh. Iya. Ya, jadi ya memang kayak tadi itu sesuatu yang wajar, tapi cerita orang beda-beda ya Bunda ya. Kita nggak bisa mengharuskan. Pokoknya kalau awakening harus seperti itu ya. Jadi itu kita udah bahas kan kemarin bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang wajar dan dialami oleh semua manusia yang bertumbuh di bumi ini. Ya, sehingga mungkin lingkungan aja ya. Apa ya maksudnya, lingkungan yang membedakan ya, di barat mungkin hal tersebut sesuatu yang wow sekali, sedangkan di timur itu sudah dari anak-anak mungkin beberapa orang tetua kita sudah mengarahkan ke sana. Mereka sudah pahami bahwa konsep spiritual itu sesuatu yang memang harus dilalui gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru, walaupun mungkin mungkin nggak secara gamblang bilang bahwa inilah spiritual gitu, enggak ya. Benar. Oke, nah sekarang kita coba nih, kan sesuai dengan diskusi ya. By the way, untuk yang belum tahu, proses karma dan reinkarnasi ini kita nggak benar-benar kayak diskusi terus setiap hari, nggak gitu ya. Kita nyiapin ini diskusinya baru sekarang, beberapa menit lalu gitu ya, beberapa jam lalu. Soalnya kalau misalnya pun ini sudah disetting segala macam, nggak akan seseru sekarang pastinya gitu. Yeah. Nah. Tadi kan Bunda udah bilang bahwa tiap orang punya cerita masing-masing. Betul. Saya cuma ngamatin nih Bunda, ngamatin dan melihat ada beberapa jalan untuk bukan beberapa jalan ya, beberapa cerita, walaupun tiap orang ikutin cerita yang ini tapi nggak benar-benar sama, tapi secara garis besar yang ini, secara garis besar itu saya coba lihat sebagai dua. Yeah. Dan mungkin saja bisa lebih daripada dua. Ya, jelas. Ya. Dan ini juga sesuai sama pertanyaan. Nah, tadi sudah ada pertanyaan dari mana ya yang tadi bagus banget pertanyaannya. Laksmi Susi Fitdriana. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Di sini dia nanya, Bunda, sepertinya kesadaran spiritual menjadikan kita pribadi yang baru, lebih pemilih dan sensitif terhadap hal yang tidak baik. Apakah itu akhirnya tidak mengarah pada kesombongan spiritual? Ya. Gimana menyikapinya? Nah, ini belum apa-apa sudah langsung ditanya. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Itu mempermudah kerjaan saya. Karena saya tinggal menyampaikan kepada Bunda. Karena saya yang berpikir menjawab. Ya, makanya silakan Bunda. Iya, emang proses pembelajaran kita memang mengalir ya. Dan saya rasa proses seperti ini tidak mudah ya, langsung ditohok dengan pertanyaan dan saya harus menjawab. Jadi memang nggak mudah Bunda, makanya Bunda bukan saya. Kalau saya mungkin angkat tangan. Ya, terima kasih karena sudah memberi kepercayaan ya. Saya sangat menghargai Bapak Ibu semua yang sudah bertanya ya, dan saya pun mencoba untuk menjawab dengan apa yang saya pahami. Jadi nanti tentu ini adalah apa yang saya pahami hingga saat ini. Apabila memang nanti ada yang tidak berkesesuaian, ya maafkan saya ya, karena setiap orang akan mempunyai opini yang berbeda karena kebenaran itu bertingkat ya. Nanti pada akhirnya mungkin kadangkala saya jawab terlalu tinggi sehingga
oh itu salah, tidak begitu. Tapi nanti pada saatnya apabila Bapak Ibu sudah bertumbuh, jawabannya tinggal oh iya ya. Gitu. Jadi kebenaran bertingkat itu maksudnya nggak selalu sesuatu itu salah atau benar. Ya, karena pada kehidupan ini kan proses pertumbuhan jiwa, ya kesadaran spiritual awakening itu kan setiap jiwa itu berbeda-beda kapasitasnya sesuai dengan rekaman yang pernah dicapai pada masa lalu. Nah, karena banyaknya jiwa manusia yang bertumbuh di bumi ini, oleh karena itu tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa oh kamu salah, kamu dengan proses yang begitu itu buruk begini, tidak bisa. Karena setiap proses pertumbuhan kesadaran ini tentu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh jiwa tersebut, ya. Jadi kalau dia masih jiwa anak-anak, remaja, tentu mereka akan mengatakan, wah spiritual awakening itu suatu ketika saya bisa melihat makhluk yang wah luar biasa di sana, begini begitu ya. Itu sah-sah saja karena memang itu yang baru, ya, menjadi kesadaran mereka. Mereka baru mengalami proses itu dan biasanya euforia, ya, kesenangan gitu loh, dapat mainan baru, sesuatu yang baru dan mengejutkan, ya. Jadi mungkin memicu adrenalin, jadi ketagihan dan sebagainya. Tapi sensasi seperti itu kan nggak cuman untuk mereka-mereka yang jiwa anak-anak remaja kan? Tidak. Ada juga kemungkinan jiwa-jiwa dewasa tua mengalami hal yang seperti sama itu juga. Jadi disinilah saya memahami proses tersebut sehingga saya tidak menyalahkan proses-proses tersebut karena ya itu tadi kembali setiap jiwa unik, dia mempunyai rekaman yang sesuai dengan kapasitas mereka, tentunya dengan pemahaman lagi sesuai kesadaran jiwa masing-masing. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan proses itu karena toh kita dulu juga mungkin mengalami, ya mungkin jiwa yang sudah tua dulu pernah mengalami proses itu sehingga kita yang nggak heran lagi dengan proses-proses yang dialami oleh orang lain. Oh iya, memang masih di situ, oke lah. Yang penting pada proses munculnya, terbangunnya kesadaran spiritual mereka itu terarah ke hal yang lebih positif. Ya, tentunya dengan terbukanya sudut pandang yang lebih luas, ya. Kemampuan mereka untuk menganalisa jadinya harusnya lebih luas dan di sini perlu kebijaksanaan. Ya, kalau dia tidak bertumbuh ke arah kebijaksanaan bisa-bisa ya tersesat. Karena saking luasnya sekarang realita yang mampu mereka lihat. Jadi karena dia punya realita yang lebih luas daripada yang lain, dia merasa saya ini lebih tahu daripada orang lain. Saya ini lebih sempurna daripada orang lain. Seperti itu. Nah, itulah yang baru dapat dikatakan sebagai kesombongan spiritual seperti yang ditanyakan tadi. Nah, ya mungkin akan ada kemungkinan yang dimana begitu mereka terbangun spiritualnya, kemudian mereka merasa eksklusif, memilih saya nggak mau sama yang itu, saya mau yang ini, saya spiritual. Ya memungkinkan juga ego mereka malah semakin bertumbuh karena merasa spesial, ya. Dan kita kan tidak ingin kesombongan halus atau kesombongan ke arah spiritual itu malah terbangun. Harusnya ketika kita menyadari proses diri kita bertumbuh ke arah spiritual, harusnya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Itu sebenarnya. Jadi harusnya kalau misalnya kita menjadi lebih spiritual, kita akan menjadi lebih rendah hati. Jadi karena tingkatan kelasnya berbeda-beda, ya wajar lah kalau dia spiritual awakening-nya dia baru di sini, ya tentu dia merasa paling kan, karena egonya yang terbangun, dia paling hebat lah, paling mengerti lah dan semuanya oke lah. Tapi kalau nanti dia sudah bertumbuh lagi, akhirnya di tingkatan yang lebih tinggi,
dia akan menyadari, oh iya, ternyata kita ini harus lebih rendah hati lagi, menerima orang lain apa adanya. Ya, jadi kebijaksanaan mereka pun bertumbuh. Tidak sekedar ya karena ya itu tadi terlalu merasa hebat dengan kemampuan indranya yang berkembang, ya, mampu ini, tukang ramal kesana kesini, mengatakan oh saya tahu ini, terus akhirnya jadi paranormal, bukan mengarah ke proses spiritual yang sesungguhnya. Ya, tapi ya Mas apa ya, bisa dibilang wajar gitu, karena kalau kita masih ya sama aja kayak kalau kita punya mainan baru kan kadang-kadang kayak gimana rasanya nih ya, jadi ngerasa lebih gitu ya, seperti itu. Ya pasti akan mengalami proses seperti itu ya, nggak menampik seperti itu. Saya juga dulu punya rasa ya, dimana wah kok yang lain belum, saya sudah mengalami hal tersebut, sehingga ya tanpa disadari ya kesombongan itu akan bertumbuh, tapi akhirnya kan menjadi tidak spiritual gitu. Ya, nah, cuman nih dari tadi ngomongin masalah kesombongan spiritual segala macam. Ada yang nanya Bunda dari Moira ST. Bunda sebenarnya konsep spiritual itu apa sih? Waduh. Nah, itu sebenarnya kalau saya ingat ya. Secara singkatnya aja Bunda. Nanti saya sambil nyari nih link yang rasanya kita sudah bahas hal tersebut ya Dr. Astu, dan seandainya ingin paham dari awal itu mungkin misi jiwa juga kita bahas tentang konsep spiritual. Kalau mau lebih paham lagi ya bisa mengikuti pembelajaran online mengenal jati diri, langkah awal mengenal jati diri. Tapi kalau poin pentingnya sebenarnya yang disebut konsep spiritual sendiri adalah ketika manusia menyadari bahwa dirinya tidak hanya bertubuh fisik saja, tapi ada proses energi ya dalam dirinya, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk spiritual ya yang memiliki tubuh fisik. Ya, dari proses spirit ini, energi ini, proses spiritual selalu mengarah pada kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan cahaya atau menuju kepada kekuatan Tuhan. Jadi proses seseorang yang berlaku spiritual berarti mereka mulai memperhalus budi pekertinya, bertoleransi, penuh cinta kasih, dan lebih mendekatkan dirinya dengan Tuhan, lebih mengenal diri, karena barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan lebih mengenal Tuhannya. Karena itu juga bagian dari misi jiwa, kan saling berkaitan. Ya, setelah itu kita paham misi jiwa yang terlahir untuk apa. Jadi kenapa kita berbagi berhubungan dengan konsep spiritual ini ya berhubungan dengan karma dan reinkarnasi. Kenapa saya terlahir di bumi ini? Untuk apa? Terus tujuannya apa? Misi jiwa saya apa? Ya, dan akhirnya kita harus kembali pulang. Ya, itu sebaiknya kalau diceritain semua, akhirnya cerita yang ini nggak dapat gitu. Nggak dapat. Lebih enak itu ada videonya Bunda Arsaningsih yang judulnya Lika-Liku Spiritual. Itu mungkin Pak Moira bisa tonton itu supaya nyetel nih kira-kira apa sih yang dimaksud nih spiritualnya seperti apa. Nah, balik lagi kan tadi Bunda, seseorang secara spektrum terbuka merasa diri lebih segala macam. Ya, itu Pak, bagus Pak. Siapa ini? Yang mana? Lifelong learner ini. Ya, dia bilang, Bunda, jadi awalnya karena mendapat spektrum yang lebih luas, kita menjadi merasa yang paling banyak tahu. Tapi setelah melewati momen itu kita sadar kalau kita masih terus banyak belajar. Iya, betul. Di atas langit masih ada langit. Orang bilang begitu. Apalagi kalau ternyata kita baru nyampe langit-langit. Langit-langit mulut apalagi. Lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi. Oke. Nah, sebenarnya ya apa namanya ya seperti itulah prosesnya. Iya. Nah, ini kan masa langsung baca yang ini, Bun? Hah? Yang tadi Bunda cerita ini tentang proses orang yang dapat mainan baru segala macam. Saya sempat nulis juga gitu. Oh ya? Aja. Nah, yes. Saya awalnya maunya nyari yang pendek, cuman secara SM
prakteknya disuruh soul meter gitu maksudnya. Secara soul meter disuruh nampilin semua, saya juga bingung. Oh, boleh aja kan, itu namanya sudah kehendak Tuhan. Siapa tahu dengan proses itu akan membuat banyak orang ya menjadi lebih baik. Ya takutnya dikirain ini drama musikal atau apa. Enggak juga lah. Kita kan enggak ada persiapan begitu. Drama lirikal ya. Ini gambaran saya dari diskusi juga sama beberapa teman, sama mengamati realita yang ada. Mungkin nanti Bunda juga perlu bahas nih, kira-kira jebakan apa yang ada di sini supaya bisa kita terhindar dari jebakan itu. Ya? Oke. Nih, memori muncul 1-2 babak. Memang sensasinya daebak tuh luar biasa gitu. Oh, bahasa apa itu ya? Korea kalau nggak salah. Oh, saya cuma nyari yang bak-bak aja pokoknya. Kalau nggak awas terjebak. Yap. Terlanjur salah jalan, susah dirombak. Betul. Dikasih bekal sebagai satu kesatuan agar bisa pulang seperti pesan Tuhan. Ya. Tapi keasikan malah terkesan Tuhan. Oh, itu yang banyak. Apa maunya merasa bisa desak Tuhan. Nuntut sama Tuhan. Ingat, semua tergantung pada hukum. Tak bisa suci cuman dengan kungkum. Kelola apa yang sudah ditanam. Kalau boros tinggal tunggu nasib terbenam. Ya. Tanpa terasa terus cari entertainment. Ya. Lupa harus menuju enlightenment. Betul. Merasa diri lebih dari teman-teman. Yang gini nih setan pada demen. Kok pas ya? Jangan terjebak pada sensasi, apalagi ditambah asumsi. Semua bisa bentuk ilusi, harus kembali pada esensi. Ingat, harus cari Tuhan, bukan malah pengen cari cuan. Isi diri sama pengetahuan supaya tetap ada acuan. Ya, benar sekali. Itu yang pengamatan saya yang coba saya tulisin. Kok bisa ya? Nggak ngerti. Mungkin gara-gara ibunya kayak. Nah, kalau dari pengamatan ini kira-kira kalau menurut Bunda pengamatan ini bagaimana? Ya benar sekali sih ya, dari proses tadi yang disampaikan oleh Dr. Rasto. Kalau kita tidak memahami ya tujuan, kan bisa jadi enaknya tuh kalau satu paragraf itu dibahas gitu, karena itu kan satu cerita. Nah habis itu paragraf berikutnya baru dibahas. Ya makanya sekarang ini kan paragraf yang ini yang dibahas. Iya tapi kan panjang itu ceritanya. Oh gitu ya, sudah satu-satu. Tadi kan dibilang memori muncul 1-2 babak. Ya. Memang sensasinya luar biasa, daebak. Mohon maaf ya kalau salah nyebutnya ya. Biasanya fans K-pop garis keras. Kalau nggak awas terjebak. Kalau terlanjur salah jalan susah dirombak. Iya. Nah. Jadi sensasinya tuh kan banyak. Ya kan ada yang begini, ada yang begitu, dan semua menjadi euforia. Semua merasa. Ini kan baru merasa saja. Dia tahu ini, tahu itu. Padahal dia belum benar-benar paham dengan kebenaran itu sendiri. Kalau kita ndak benar-benar ya terarah, maka kita akan terjebak pada rasa yang kita miliki, kemudian kita akhirnya kepleset ya kadang-kala ya. Dalam proses spiritual itu sering kalau tidak ada tuntunan yang jelas, banyak yang akhirnya mereka melupakan jalan yang sesungguhnya harus dicapai, kan yang itu lanjutannya. Kalau Bunda ngomong kepleset, saya pernah diskusi di salah satu forum. Dia ngomongin tentang proses kesadaran. Pas saya bilang kesadaran terpleset, katanya kesadaran nggak bisa kepleset. Ya iyalah kesadaran, bukan ya, kalau orang itu kan biasanya orangnya yang kepleset. Kepleset itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya kepleset aja deh. Kira-kira Dokter Rasto bisa dia ya kepleset bahasa Indonesia deh. Oh. Saya nyari di KBBI ini. Ya ini dah. Jadi
maksudnya dari proses ini saya mungkin bisa ambil juga dari apa yang Laksmi Susi Fitriana. Jadi bisa dibilang jika salah menyikapi, maka kebangkitan spiritual akan menjadi kebangkitan ego yang bunda. Bagaimana menyikapinya biar gak salah tangkap merasa diri sakti, malah jadi sakit. Nah, itu kan sama aja bagian dari kalau mereka salah dalam menjalani kan bisa kepleset ya, dari tadinya wah merasa paling sakti terus akhirnya sakit hati karena dihujat, karena terus akhirnya mungkin mengalami banyak hal yang negatif dalam dirinya. Nah, disinilah proses spiritual itu sebenarnya butuh tuntunan orang yang sudah menjalani terlebih dahulu. Ya, jadi itu kan pernah kita bahas bahwa spiritual itu membutuhkan guru. Guru adalah orang yang digugu dan ditiru, orang yang sudah pernah menjalani. Ya, bahkan semakin, kalau saya pernah baca itu, semakin orang ini sering dihujat oleh banyak orang ya dengan apa yang dia bagikan, harusnya kita itu malah dapat pelajaran lebih banyak dari mereka ya. Tapi ketika orang itu terlalu, ya itu tadi, merasa terus akhirnya menjadi Tuhan, diagung-agungkan, terlalu dikultuskan. Mana sebenarnya kita harus bertanya mengapa demikian? Karena tujuannya kan bukan ke situ. Tujuan kita adalah mengarah pada kekuatan Tuhan itu sendiri supaya kita nggak terjebak dengan proses ini. Jadi bagaimana caranya sekarang kalau kebangkitan spiritual kita muncul, orang pasti dalam kebingungan, ada yang euforia, ada yang takut. Tadi Dokter Hasto bilang ya, ada yang takut sampai katanya disuruh satu-satu. Oh iya. Terus langsung loncat-loncat, bingung Bunda. Ya itu tadi kan membaca itu. Ya jadi mohon maaf ya, soalnya nggak di-set dulu ya. Ya itu, jadi akhirnya ketakutan. Nah itu kan menimbulkan konflik di dalam. Ya jadi kenapa ya arahan pada proses pembelajaran spiritual perlu bimbingan, ya membutuhkan guru yang sudah tentunya jauh lebih paham. Nah proses ini kan banyak orang yang mengatakan pada saya ingin tahu Bunda, saya dulu harus melewati A, B, C. Saya trauma dengan proses spiritual saya karena saya akhirnya dibawa putar-putar dulu. Ya, makanya saya bilang, mulai sekarang niatkan saja kepada Tuhan. Kan gitu, supaya kita tidak salah dan terjebak, salah langkah dalam proses ini. Karena penawarannya di luar itu menggiurkan semua. Ada yang orang kalau lemah dia kesadarannya, ya dia bisa dibelokkan. Oh, biasanya iming-iming cuan itu paling banyak. Ikut saya nanti kamu akan begini. Ikut yang ini ya, guru ini akan begini. Itu akan banyak sekali. Maka di sini juga perlu kehati-hatian ya dalam proses kita menentukan pilihan, perlu kebijaksanaan. Terus ada yang bilang, loh Bunda ini kan baru spiritual awakening, terus saya mau nanya sama siapa? Nah, kan seperti tadi Bunda bilang kan, kita mau lari-lari apa mau jalan pelan-pelan nih, gitu dulu. Ya itu pilihan kita kan? Enggak, maksudnya bahasnya. Oh, maafkan saya. Nah, ini kayak tadi nih kan di contoh yang ini, pada saat seseorang dia awake gitu kan. Muncul memori pak gitu. Dia kan saya tulis di sana muncul satu memori 1-2 babak. Ya. Udah gitu dia seneng gitu kan. Kalau nggak awas bisa terjebak. Betul. Nah, pada saat level ini aja. Apa yang bisa dilakuin sama seseorang? Maksudnya apa yang bisa dia lakukan supaya dia nggak terjebak gitu dengan pemahaman dengan memori yang muncul yang baru 1-2 babak ini, Bunda. Ya, kalau bagi saya langsung terhubung dengan kekuatan Tuhan. Ya, toh semua agama juga diajarkan demikian. Kita meyakini dengan kekuatan Tuhan.
Dan kita pun berserah, ya Tuhan, saya bersyukur dengan yang saya alami, dan tuntunlah saya agar saya dipertemukan dengan orang-orang atau jiwa-jiwa yang mampu menuntun arah saya. Tapi dalam proses ini pun saya mendapatkan, ya, ada beberapa mereka memang harus melalui tahapan-tahapan, harus ketemu dulu dengan si A, guru A, ketemu harus lewat guru B, karena itu juga bagian mereka mendapatkan peningkatan yang bertumbuh untuk proses pengingatan dari apa yang dia alami di past life dulu. Oh, dia dapat dari si, misalkan teman saya yang A ini, wah seorang paranormal begini-begini. Ternyata dari situ dia mendapatkan pemahaman itu, baru dia muncul lagi, kan itu tadi yang dibilang satu puzzle itu. Ya ada yang demikian, ada yang dia akhirnya ribut di situ aja, dia lupa bahwa bukan itu sebenarnya. Tapi itu juga tetap sesuai dengan karmanya. Tetap bagian dari karma. Oleh karena itu, supaya kita tidak berkeliling, pastikan dulu jalan saya akan menuju apa. Maksudnya. Jadi begitu kita awake, sadar, oh ya, ini adalah proses kita pulang ke Tuhan. Iya, itu yang pokoknya penting. Saya mau jalan saya menuju ke Tuhan. Pada Tuhan. Tuhan tuntun, gitu kan? Iya. Nanti akan ketemu sama si A, ketemu sama si B. Ketemu itu bisa jadi beliau adalah guru, bisa juga beliau adalah proses kita membayar hutang, karma untuk dilayakkan ketemu sama guru yang lebih baik lagi. Jadi ada yang sebagai batu loncatan, ya. Karena apa? Pada waktu jiwa manusia ini meninggal, semua rekamannya kan dibawa oleh sang jiwa. Begitu mendapatkan tubuh baru dengan proses reinkarnasinya kembali, maka dia akan terlahir dengan tubuh yang baru dengan proses anak-anak. Kan tidak bisa langsung lahir langsung dewasa, ya. Dia harus lewat anak-anak. Nah itu kan proses juga membawa pengingatan kembali. Jadi untuk spiritual yang tertinggi yang pernah dicapai pada past life-nya juga harus melalui tahapan. Walaupun mungkin ada anak-anak yang, aduh ini masih anak-anak tapi ngomongnya kok bijaksana banget. Berarti kan tanda-tanda spiritual awakening-nya dia sudah terbangkitkan sebenarnya. Karena seusia mereka sebenarnya belum ya sampai proses itu. Di situ kita sudah melihat, oh ini sudah mulai ada proses ke sana. Kalau kita ya katakanlah di budaya timur itu kan sudah bukan sesuatu yang aneh, ya, banyak proses tersebut karena secara tradisi mereka sudah kental dengan proses energi ini, ya, proses spiritual itu sudah kental gitu. Sedangkan di dunia barat yang mungkin terlalu banyak logika, jadi prosesnya ya mungkin itu akan menjadi, oh ini harus begini. Kalau di sini kan sudah lebih soft karena sudah menjadi sesuatu yang dari awal. Sebenarnya mungkin semuanya menuju hal yang sama ya Bunda ya. Cuman kalau di kearifan timur ya lebih banyak dalam proses petua segala macam. Di barat ya kayak kemarin realita yang ngomongin sampai apa akhirnya terus menuju kuantum segala macam. Lah itu juga proses pencarian mereka. Benar. Ya itulah, makanya kan semua tergantung pada lingkungan di mana mereka dibesarkan gitu loh. Jadi ya enggak ada salah dia di sana dengan proses itu, ya benar juga di sini juga benar juga gitu. Tapi pada intinya nanti semua akan mengerucut, semua akan mengarah pada kekuatan Tuhan. Nah inilah spiritual yang sesungguhnya. Terus kenapa ada orang yang harus bingung dulu? Ya kan, ya ada orang yang jalannya mulus banget, pas gimana nonton, oh kok ketemu channel ini, kan banyak yang seperti itu. Wah saya merasa diarahkan, benar Tuhan sayang sekali sama saya, dengan ini terjawab semua jawaban tanpa harus melalui proses
banyak orang yang mungkin harus pakai kumkum tadi, karena saya juga ngalami dulu harus kumkum gitu loh. Ternyata akhirnya saya paham, oh iya, saya mengalami ini, walaupun itu adalah hal yang mungkin buruk bagi orang-orang, tapi ini bisa menjadi pelajaran buat banyak orang menjadi lebih baik kan gitu. Kenapa? Karena orang akan bertanya hal itu pada saya, dan kebetulan saya sudah mengalaminya, sehingga saya bisa memberikan, oh ini begini arahan, ayo jangan ke sini ke situ kan gitu jadinya. Jadi apapun yang kita alami, semua itu sebenarnya bagian dari proses karma kita ya. Kalau kita memang langsung bertemu dengan yang baik, berarti di past life proses spiritual mereka udah bertumbuh bagus. Jadi tidak harus mengalami jatuh bangun tadi. Nggak perlu lewati gunung, lewati lembah gitu ya. Nggak perlu seperti itu, terpleset lagi jatuh. Tapi kalau mereka memang dulu pada waktu menjalani proses spiritual banyak kesesatan, ya mereka harus menyelesaikan karma dulu dengan hal-hal tersebut. Jadi kalaupun misalnya sekarang nih mungkin dulu sempat nyasar, akhirnya sekarang sadar, ya itu pun ya nggak bisa nyalahin yang dulu nyesatin, atau ya, bukan nyesatin ya, maksudnya yang dulu nyasarin gitu nggak bisa nyalahin. Nggak bisa nyalahin. Itu juga satu proses karma. Itu bagian proses karma. Ya. Ada yang nanya, kumkum apa ya Bunda? Kumkum itu ya berendam. Bukan berendam di bathtub ya. Tadi soalnya sempat nyari gitu di KBBI kumkum tuh katanya berendam di tempat tertentu pada saat malam, biasanya dalam proses apa ya? Ya, untuk proses pemurnian, ya, untuk pembersihan, dan model seperti itu. Bisa di mata air, di sendang. Nah, sendang itu apa ya? Danau, ya. Bisa di laut, ya, banyak tempat bisa dijadikan untuk proses ritual kumkum dengan tujuan ya membersihkan sebenarnya. Berarti soalnya balik lagi ke tulisan saya tadi. Berarti saya salah dong tulis kalau terlanjur salah jalan susah dirombak. Ya, memang benar itu. Oh, benar juga. Soalnya benar tadi kan juga. Bilang, kalaupun orang itu nyasar karena ada karma di situ. Berarti kan, tapi tetap aja susah untuk balik. Benar, susah aja, susah. Karena apa? Ketika mereka terlalu kuat di doktrin, ya istilahnya udah salah jalan. Terlalu kuat di doktrin untuk hal itu. Mereka ingin keluar dari sini aja susah gitu. Makanya kalau kita sudah dalam kondisi terjebak, itu apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Menurut saya, berserahlah kepada Tuhan. Dan jangan lupa, tanamlah kebaikan lebih banyak. Karena kebaikan kita, karma baik kita lah yang akan menolong diri kita. Mungkin pada saat kita sudah terjebak dalam kondisi ini, tiba-tiba ada tangan-tangan baik yang menarik diri kita keluar dari jebakan tersebut. Serem Bun, lagi tiba-tiba ada tangan-tangan gitu. Ya nggak tangan tok jalan-jalan gitu. Maksudnya ya tetap ada sosok manusianya, bukan tangan-tangan aja gitu. Tapi itu kan tetap apa ya? Prosesnya nggak harus. Oh, pokoknya saya mau Tuhan yang ngasih tahu saya gitu kan. Nggak benar-benar nanti tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama dia atau gimana, belum tentu ya. Betul. Ya banyak orang kan selalu mencari pawisi nih. Saya nunggu pawisi aja banyak, bahkan kita pernah bahas karma reinkarnasi, guru bukan manusia. Ya kan. Jadi mereka ingin guru itu harus sosok yang secara energi bukan manusia, karena Tuhan bisa langsung berbicara dengan kita dan sebagainya ya. Tapi ternyata kan tidak semudah itu gitulah. Bahwa proses pembelajaran spiritual itu kalau bukan dari seorang guru yang berfisik itu akan lebih sulit, karena kita tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dari proses inilah akhirnya pembelajaran secara energi inilah yang akhirnya dulu menjadi suatu kegalauan saya. Ini benar apa enggak?
Ya istilahnya saya melihat orang kerauhan, melihat orang trans, melihat orang memberikan pewisik, saya mikir gitu, apakah ini benar yang datang ini? Bagaimana kalau kita hanya dibohongi? Karena banyak orang kan di situ mengaku-mengaku ya. Disitulah saya mulai mengamati ini benar apa enggak, dan akhirnya ya secara energi yang terradiasi kan ketangkep. Akhirnya saya bisa oke lah, karena saya punya kepekaan itu saya bisa bilang ini bohong, ini iya bener, yang itu enggak kan gitu. Tapi itu pun saya dihujat orang. Akhirnya ya dengan proses soul matter measurement technique of radiation, mengukur radiasinya. Kalau radiasinya begini, ini adalah ini kan, itu akhirnya kita tahu kebenaran yang sesungguhnya yang ada di luar situ. Barulah di situ kita tidak mudah percaya begitu saja dengan apa yang dibagikan orang lain, karena kita tahu kebenaran-kebenaran di alam ini. Lebih aware jadinya. Jadi kita lebih aware. Ya kalau ilmu Jawa itu kan ilmu niteni ya. Niteni itu dari proses mengamati. Niteni ya, bukan ilmu ngenteni ya. Bukan ngenteni itu nunggu. Niteni itu mengamati gitu. Jadi kan dari proses mengamati sesuatu itu kan butuh waktu. Ya kalau kita hanya terus mengamati waktunya ya terbuang banyak sekali. Nah, satu itu mengamati secara berfisik ya. Jadi pola tingkahnya bagaimana, ini kecenderungannya begini kan gitu. Kalau sekarang dengan proses mengamati dengan energi tidak pernah bohong. Apa yang terradiasi, itulah dia. Itu akan mempercepat proses kita memahami kebenaran dari kejadian-kejadian. Nah, menurut saya inilah yang akhirnya saya bagikan, dan banyak orang akhirnya paham, dan mereka tidak lagi terjebak dalam proses spiritual awakening ini, tidak masuk ke proses tadi yang Dr. Hasto bilang entertainment spiritual. Karena di sini kan banyak sekali masih entertainment spiritual. Belum ya. Stop. Ya, by the way, ini judul acaranya harusnya bedah lirik bersama Bunda Arsaningsih. ya kan tadi kan kita baru masuk nih. Dengan sudah susah jalan, sudah dirombak segala macam. Oke, nextnya nih, dikasih bekal sebagai satu kesatuan agar bisa pulang seperti pesan Tuhan. Betul. Tapi keasikan malah terkesan Tuhan. Ada maunya merasa bisa desak Tuhan. Ini nyambung sama yang berikutnya. Ingat semua tergantung pada hukum, nggak bisa suci cuman dengan kungkum. Kelola apa yang sudah ditanam, kalau boros tinggal tunggu nasib terbenam. Iya. Itu gimana, Bu? Itu tadi sudah sebagian saya ceritakan, no? Makanya saya bingung. Nah, itulah masalahnya. Kalau saya kan nggak bisa textbook. Jadi ya, mengalir, tapi ya itu merangkum semuanya kan gitu. Tapi kan penekanan dari Dr. Hasto tadi kan menguatkan ya, bahwa memang ya seperti itulah. Jangan proses spiritual akhirnya merasa padahal tujuannya lah kita menuju Tuhan, tapi ya itu tadi kesombongan spiritual, kita mengatakan saya sudah tahu semuanya, saya akan begini, mengaku-ngaku dan sebagainya, malah akhirnya itu akan membuat kita benar-benar terpuruk. Nah, ada orang yang tadi saya ingin nambahin tadi. Yang mana, Bun? Ya, ini. Bunda, ada yang bilang guru sejati adalah dirimu sendiri. Dari Enden ya? Enden Munyaningsih. Maksudnya itu gimana, Bunda? Sebenarnya ya yang bertanyalah pada yang ngasih statement tersebut. Bagi saya ya tidak guru sejati itu bukan diri kita sendiri, karena diri kita masih membutuhkan tuntunan seorang guru sejati. Kalau diri kita sudah jadi guru sejati ya kita nggak usah belajar lagi. Ya, jadi guru sejati itu adalah jiwa yang sudah lebih paham daripada jiwa kita, yang mampu menuntun jiwa kita pada proses kembali kepada Tuhannya. Dan ini yang sering saya sebut sebagai jiwa yang luhur, yang memang orang ada yang mengatakan
itu pada konteks guru sejati, satguru atau apapun lah namanya. Itu saya tertarik dengan yang dibilang sama Bunda nih. Saya tadi baru iseng buka YouTube gitu tentang proses apa sih sebenarnya proses spiritual awakening itu. Si channel ini bilang spiritual awakening itu sebenarnya pada saat higher self kita, diri kita yang lebih tinggi, menarik-narik self kita supaya sadar. Nah, sedangkan yang tadi Bunda bilang apa guru sejati kan banyak juga yang dibilang sama orang itu sebagai higher self kan. Ada juga yang menamai dengan higher soul gitu kan. Jadi dia ditarik-tarik sama higher soulnya supaya sadar. Apa memang higher soul tuh kerjanya narik-narik gitu apa gimana? Itulah yang sering membuat kebingungan dalam proses spiritual. Yang tadi saya ini di awal sudah bilang, bagi kebenaran mereka yang masih ini, mereka menangkap informasinya begini. Ya, ada proses diri sejati, guru sejati di dalam diri, ada higher soul yang lebih tinggi yang narik kesadaran kita. Padahal nanti kalau kita pahami di sini ya oke lah, apapun itu silahkan. Tapi nanti begitu naik di sini, kita akan menyadari, oh ternyata dulu pemahaman yang kita anggap itu benar, begitu kita naik kelas, oh sudah tidak benar lagi gitulah. Karena jiwa kita bertumbuh lagi. Makanya saya mengamati, oh di buku ini begini, buku itu. Ya kemampuan kalau kita ukur, oh kemampuan jiwanya, kesadaran jiwanya yang menulis buku atau yang mendapatkan statement ini baru di situ. Belum pada tingkatan kesadaran jiwa yang lebih tinggi. Nah ini kan proses mengamati. Tapi kalau kita tidak ada kebijaksanaan di dalam diri, kita telan mentah-mentah aja apa yang dikatakan orang. Itulah Dr. Asto. Saya tidak ingin semua terjebak dengan proses ini, walaupun karma mereka akan membuat harus lewat-lewat dulu, tapi tetap ada jalan tol sebenarnya. Dan itu sudah diturunkan Tuhan melalui jiwa luhur, jiwa-jiwa yang dipilih oleh Tuhan dalam setiap pembelajaran mengenai ketuhanan yang diturunkan. Dan orang-orang mungkin mengatakan sekarang sebagai agama. Ya, nah disitulah pemahaman awal diberikan, tapi kemudian kadangkala tafsirnya jadi macam-macam, kembali lagi kan gitu. Di proses sesungguhnya ya kejelian daripada jiwa itu sendiri. Kalau mereka pada tahapan yang lebih tinggi kesadaran, tentu mereka sudah tidak akan terjebak dengan hal-hal yang ada di luar. Mereka sudah ada keyakinan atau kebulatan tekad, oh ya saya menuju pada kekuatan Tuhan. Maka berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat tapi percaya, yakin kan sampai dikatakan dalam kitab. Maka keyakinan kepada Tuhan itu akan teruji. Apakah mereka diimingi permen ini, mereka lari ke sini, diimingi ini lagi kekuatan ya, bisa cepat kaya, bisa cepat dapat anak, bisa nanti tambah cakep, tambah dapat power menjadi seorang pejabat. Nah, itu kan iming-iming yang ada di lingkungan kita. Apakah itu proses ke arah spiritual yang lebih tinggi dengan kekuatan Tuhan? Ya, ini lanjut lagi ke tulisannya kan tanpa terasa terus cari entertainment. Betul. Lupa harus menuju enlightenment. Benar. Merasa diri lebih tinggi dari teman-teman. Yang gini nih setan pada demen. Nah itu akhirnya kan dimanfaatkan. Lah ngomong-ngomong kok bisa ya dapat begitu? Ceritanya saya juga nggak tahu Bunda. Ya habis dikasih tugas sama Bunda nulis ya tak tulis-tulis saja. Ya kan tidak ada kebetulan. Toh saya juga baru tahu itu apa yang ditulis Dr. Asto. Kita kan sudah biasa. Oke nanti kita podcast jam sekian, oke prepare, ya kan sudah langsung mengalir. Tapi kan sebenarnya kita udah langsung ngalir aja Bunda. Biasanya yang paling deg-degan itu Deva.
itu yang yang di belakang komputer itu sering tiba-tiba harus gini harus gitu. Sorry ya Deva ya. Jadi inilah sebenarnya yang memang kita bicarakan real adanya. Tapi kalau ada yang tersinggung ya nggak apa-apa, mungkin karena pemahamannya masih situ. Dan yang lain yang mungkin mulai waspada, ya kan nggak cuma proses pingin taunya banyak, tapi kan harus ada filternya dengan waspada ini supaya tidak terjerumus kan. Mereka-mereka yang masih waspada kan harus mengamati dulu. Sebentar, jangan percaya aja sama karma reinkarnasi, lihat dulu, pelajari dulu, bener apa enggak kan gitu. Tetap pilihan itu pada diri kita. Proses penerimaan kita dan sesuatu keyakinan kita kepada Tuhan sinkron gak ini? Sejalan gak? Mengarah pada kekuatan Tuhan atau mau akan dibelokkan kemana? Kalau kita kan sudah tegas bahwa misi jiwa kita paham tuh apa kita lahir. Ya, spiritual awakening ini membantu proses mempercepat kesadaran kita bertumbuh dan jangan disia-siakan. Jangan takut. Ya karena inilah memang benar. Jangan takut dihujat nanti malah dikatain wah gila dan sebagainya. Ini lanjut berikutnya. Oh belum ya. Ya ini pertanyaan sih dari. Tak pikir masih ada gini. Ada. Cuman ini ada pertanyaannya dulu lah dari Nawitri Rahmiarti. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bunda. Izin tanya Bunda, saat seseorang dalam perjalanan terbangun spiritual tapi menjadi lebih sering difitnah atau menjadi sasaran adu domba, itu gimana Bunda? Ya, benar. Itu yang tadi saya bilang takut begitu menyatakan mungkin apa yang dipahami, kemudian difitnah. Wah, enggak begini, enggak begitu. Kemudian jadi sasaran adu domba. Ya bagi saya memang seperti itulah proses ya. Harus mengalami, tapi itu bagian uji keyakinan kita kepada Tuhan dalam proses ini. Dan jangan takut dalam menjalani karena itu adalah proses yang memang akan memperkaya ranah diri kita kalau kita nanti bisa melewati proses tersebut. Tangguh istilahnya. Ya, pada proses jangan takut dibilang atau takut berbeda dengan orang kebanyakan. Ini ada sih Bun, yang tak tulis juga berhubungan dengan itu. Ya silakan dulu. Oh iya. Siap ya? Bukan musik ya, bukan musik. Ya. Nah, yang ini beda cerita. Merasa sangat menderita karena menemukan realita tak sama seperti cerita. Nah, menemukan info-info baru yang bikin mengharu biru. Otak loncat-loncat kayak kanguru, mungkin tampaknya sangat seru. Ya. Cerita pada orang sekitar malah dibilang ingkar pada apa yang sudah diikrar. Ya. Dijudge malah mau dibakar. Nah, ini hiperbola ya. Mudah-mudahan nggak ada yang beneran mau dibakar. Yang kuat sih langsung identifikasi mana yang baik diajak diskusi, yang tidak ya jangan dikasih, percuma daripada dipersekusi. Ya kan? Iya. Lanjutannya ya tadi jangan terbawa sensasi segala macam. Iya, itu dah. Banyak kejadian di masyarakat itu seperti itu karena mereka sudah terdoktrin dengan apa yang tadinya dia pahami. Ya, mereka masih di sana gitu. Nah, begitu kita ada pepatah mengatakan penuhilah diri kita dengan banyak ilmu pengetahuan. Sehingga dengan proses itu kita akan menurut saya sih ininya yang lebih realitanya jadi lebih luas kan. Kalau ilmu pengetahuan kita sempit ya realita kita hanya seperti itu. Sama aja ketika kita menawarkan realita kita bahwa tubuh manusia itu adalah tubuh spiritual, tidak hanya yang berfisik, ada ranah batin, energi, ya dengan 5 dimensi tubuh ini kan kita menambahkan pengetahuan dengan realita yang lebih luas. Tapi tidak semua orang yang di luar ya menganggap itu adalah suatu kebenaran.
Padahal inilah yang nggak boleh diingkari karena kita memang memiliki hal itu. Inilah kebenaran sejati. Ya, jadi beberapa orang menganggap itu adalah yang itu sampai apa tadi istilahnya di Dr. Hasto sampai harus dibakar kan gitu. Ya, itu kan cuman apa ya, hiperbola aja. Jadi kayak dimusuhin gitu. Dimusuhin ya kayak tadi kan. Jasa jadi kambing hitam padahal ya inilah kebenaran. Ya seperti itulah menuju pada proses kebenaran Tuhan pun akan melewati karena terlalu banyak doktrin-doktrin di luar ya yang ditawarkan yang tidak sesuai. Seakan-akan kita tuh dosa gitu kalau beda. Benar. Padahal ya kita itu adalah beda-beda ini ya menurut mereka, tapi sebenarnya kita adalah sama di mata Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang utama ya, terlahir sebagai manusia dengan tubuh fisik dan tubuh energi. Maka esensi kita ya harus kita pahami dengan benar. Dan kalau salah sharing dengan orang-orang yang belum di situ ya akan dihujat habis-habisan. Maka bijaksanalah dalam berbagi. Berbagilah pada orang yang memahami. Ya. Sehingga prosesnya akan terjadi pertumbuhan, bukan terjerumusan karena salah dalam berbagi. Tapi saya rasa hukum alam di alam ini, hukumnya itu tepat banget. Adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa yang sejenis akan menarik sejenis. Ya, sejenis menarik jenis. Kalau mereka masih pemahamannya di sini dengan ego, arogansi, ya akan dipertemukan orang-orang yang ego. Ya. Tapi begitu dia mulai rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati, mereka akan dipertemukan dengan orang-orang yang rendah hati. Jadi solusinya apa kalau kita sudah menemukan hal seperti ini dan kita lihat di luar itu sangat apa ya? Berbeda ya, bahkan buas ya, seperti di hutan belantara siap nangkep, siap rekam dan sebagainya. Tentukan sikap kita. Yang seperti tadi, oh iya, saya akan mengarah pada Tuhan saya. Nah, saya meyakinkan diri. Makanya di proses langkah awal mengenal jati diri itu pertama sadari harus rendah hati. Karena menuju Tuhan energinya harus sejenis. Tuhan tidak akan bersemayam pada orang-orang yang sombong, yang tidak menghargai manusia lainnya. Ya. Tuhan akan bersemayam pada jiwa-jiwa yang bisa menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan adalah sama, sederajat ya. Jadi dalam proses ini rendah hati dan niat untuk bertumbuh. Niatkan, Tuhan, saya ingin bertumbuh. Bunda ini bukan kelas langkah awal mengenal jati diri, Bunda. Ya, tapi kan bagus juga kalau semua orang paham supaya apa? Begitu dia meniatkan untuk bertumbuh, dia dapat kelas langkah awal mengenal jati diri kan biar sejenis menarik sejenis. Itu aja sebenarnya kuncinya. Kata kunci ketika kita supaya tidak tersesat dalam jalur spiritual. Niatkan mau kemana? Saya mau menuju Tuhan. Kan tujuannya cuma itu aja. Saya mau kembali pulang dengan damai. Saya bisa menjalani hidup saya dengan kualitas yang lebih baik. Maka akan dibukakan oleh Tuhan jalan-jalan, kita akan dipertemukan dengan siapa sehingga tujuan kita pun akan sampai di sana. Jadi niat kita dalam menjalani proses hidup. Sorry Bunda, tadi Bunda menyinggung tentang proses rendah hati. Ada pertanyaan dari Yopi Sonde. Nggak tahu Sonde atau Sonde? Ya kalau salah sebut sekali lagi minta maaf ya. Bunda mau tanya, gimana caranya tahu kalau kita berada dalam kesombongan spiritual atau sudah rendah hati secara spiritual? Ya, kalau proses hanya sombong dan rendah hati, ya, sombong berarti dia merasa lebih dalam proses spiritual, ya, merasa sakti tadi, sudah tahu semuanya. Itu ada kesombongan ya. Kalau rendah hati, dia menerima semua masukan ya, dia bisa berbagi dengan banyak orang dan
dia tidak mengkotak-kotakkan, dia bisa menerima semuanya karena dia menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Oke, itu tadi poinnya. Tapi kalau mau lebih jelas kayak diukur ya Bun ya. Oh ya, semua akan terukur. Bapak Ibu kalau penasaran, ingat di langkah awal mengenal jati diri, ini linknya nanti harusnya ada di sini. Udah berasa iklan gitu. Itu Bunda akan kita akan sharing tentang proses langkah awal mengenal jati diri. Emang Bunda yang banyak sharing sih. Cuman di situ ada juga akan ada proses konfirmasi dan pengukuran masalah kesombongan ya. Betul. Ya mungkin perlu waktu, tapi setidaknya jadi kaca untuk kita. Sebenarnya saya udah rendah hati atau belum? Benar sekali. Jadi secara energi juga bisa terukur ya dengan soul matter, measurement and radiation. Dan dalam proses energi ini juga dapat ditangkap, dirasakan oleh orang lain ya. Karena sebenarnya ya setiap hari kita bersinggungan dengan proses energi. Orang yang sombong tentu orang lain ketika diajak berbicara akan merasa kadang terintimidasi, tidak nyaman ya. Tapi ketika orang itu rendah hati, dia sharing, orang lain akan bisa menerima ya, welcome lah, rasanya kok enak ya. Itu bagian dari proses radiasi. Dan kadangkala orang sudah rendah hati, tapi yang diajak sharing sombong sehingga bilang, wah kamu apa enggak begini ya. Kadang-kadang di situ juga muncul juga benturan-benturan secara energi yang membuat ketidaknyamanan. Sehingga ketika kita mau mengarah pada proses Tuhan, syarat yang pertama adalah rendah hati. Karena Tuhan sangat rendah hati. Kalau orangnya sombong, tentu hukum alam sejenis menarik sejenis tidak akan berfungsi ya, tidak akan bekerja dengan baik. Ya, kalau orangnya sombong, tinggi hati, ya kekuatan Tuhan tidak akan bisa memasuki diri mereka. Jadi teruslah berlatih untuk rendah hati dan mensyukuri proses hidup kita. Ketika kita bertemu dengan semua orang, hargailah semua orang, semua makhluk, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sama. Oke, dalam. Oh gitu. Nih, kayak tadi udah dapat tuh yang proses itu ya. Nih di chat banyak yang ngomongin tentang kesendirian, Bunda. Jadi awalnya ada pertanyaan dari lifelong learner. Nggak tahu siapa ini. Nggak ngeliatin muka aslinya sih, cuma namanya juga itu doang. Bunda, kenapa ya ketika kita sudah berada di jalan spiritual rasanya kayak sendiri dan kesepian? Hanya keyakinan pada Tuhan yang membuat saya mampu menghadapinya. Itu ditanggapi oleh Hita Karina yang bilang dulu pernah baca kalau perjalanan spiritual itu perjalanan yang embracing aloneness, bukan loneliness, tapi kadang rasanya beda tipis antara alone sama lonely. Jadi dia bilang beda tipis sih antara kesendirian sama kesepian gitu. Tapi dia bilang bahwa perjalanan spiritual tuh akan membawa pada kesepian. Itu gimana, Bunda? Oh, kalau saya tidak setuju dengan perjalanan spiritual itu membawa pada konsep kesepian, ya. Karena makanya ini pemahaman setiap orang itu jangan dari hasil baca bukunya orang saja atau sharingnya orang saja ya. Mereka kalau dia masih merasa kesepian berarti belum proses spiritualnya bertumbuh dengan baik. Karena sejatinya dalam proses perjalanan spiritual memang terlihat kita akan berjalan sendiri, maksudnya kan bertanggung jawab dengan apa yang kita bawa sendiri, kan yang menciptakan diri kita sendiri. Proses spiritual ini tidak bisa ngajak-ngajakin suami, istri, anak-anak supaya semua bareng jalannya. Enggak, beda-beda, beda jiwa, beda karma, beda proses menciptakan hidupnya mereka masing-masing. Memang harus jalani sendiri.
Tapi dalam proses perjalanan jiwa ini menuju proses spiritual ini, semakin dia menjalani itu bukan semakin kesepian malah. Walaupun dia jalan sendiri, sebenarnya dia tidak sendiri. Karena ada kekuatan Tuhan yang menggenapi dirinya. Jadi orang yang saya tulis di buku Soul Reflection bahwa orang yang bijaksana, dia tidak takut akan kesendirian. Karena dia paham, dia berada dimanapun dia tidak sendiri, karena ada kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Dan dia akan bisa mensyukuri semua proses hidupnya. Dia tidak menggantungkan dirinya pada manusia lainnya atau bersandar pada manusia lainnya, tapi dia akan bersandar pada Tuhannya. Sehingga penuh dengan cinta Tuhan. Berarti kalau dibilang jalur spiritual itu berjalan proses pribadi, benar. Tapi bukan berarti proses pribadi itu artinya kita harus mikirin diri sendiri doang, nggak boleh ngurusin yang lain atau gimana, bukan. Dan harusnya proses pribadi itu tidak membawa ke dalam ranah kesepian. Iya. Apakah ada kemungkinan nih Bunda, beliau merasa semakin belajar ke proses spiritual semakin merasa kesepian karena sudah duluan nginstal proses itu. Misalnya dia baca banyak hal nih, oh ini proses kesendirian, kesepian segala macam. Habis itu dia masukin ke dalam dirinya sendiri. Betul, bisa juga seperti itu. Bahkan mungkin terlalu aktif dengar cerita, oh nanti kalau proses spiritual itu harus pergi ke gunung. Bahkan beberapa, saya sudah meninggalkan keluarga saya Bunda, saya sudah meninggalkan perusahaan saya pergi ke hutan Wanaprastha sekarang saya. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita menjadi makhluk spiritual, kita meradiasikan, berbagi dengan semuanya. Ya, tidak meninggalkan. Tapi kita tidak terikat oleh hasil. Itu benar. Kadang saya lihat banyak orang meninggalkan semua materi karena ceritanya dulu kan begitu. Kalau spiritual tuh meninggalkan materi, keluarganya, pergi ke hutan. Itu udah dengan proses itu, udah gitu tiba-tiba awake. Ini saya awake nih, saya spiritual nih. Nah, itu. Berarti saya harus meninggalkan juga gitu. Bukan begitu. Makanya itu kan ada beberapa yang karena ceritanya begitu, doktrinnya itu sudah terbawa seperti itu. Padahal kalau kita mau pahami, Tuhan itu menciptakan manusia dan begitu semua makhluk ciptaan Tuhan untuk menjalani dalam proses kebersamaannya, bukan mengasingkan diri. Ya, bukan mengkotakkan bahwa saya yang paling spiritual, yang lain tidak spiritual. Akhirnya kan kesepian dia. Coba kalau dia merangkul semuanya, karena proses spiritual dengan konsep berbagi. Semakin dia berbagi banyak cinta pada banyak orang, dia ya akan dicintai oleh banyak orang. Kan itu hukumnya tabur tuai. Kalau dia mengeksklusifkan diri, ya jelas dia akan kesepian. Ya, itu malah jadi kayak ini ya, maksudnya mengeksklusifkan diri terus ngerasa lebih daripada ini ya, kayak tadi omongin itu ya. Iya. Tanpa terasa terus cari entertainment, lupa harus menuju enlightenment, merasa lebih dari teman-teman. Iya. Akhirnya sendirian dia. Nah, yang gini nih setan pada demen. Iya, akhirnya hasutan ini, begini, kok spiritual begini? Ya salah dia. Gitu. Ya, ini ada yang bilang nih, Made Gracia, mungkin tidak sendiri secara harafiah ya, tapi kemampuan untuk menelaah atau mengenali diri sendiri. Ya berarti ada kemungkinan ada lost in translation ya, mungkin maksudnya seperti itu, diceritakan ke si ini. Ada perubahan dikit, diceritakan ke si ini ada perubahan dikit, yang nyampe situ udah beda banget gitu. Kayak itu loh, kalau dulu sekolah itu pesan berantai itu lama-lama nyaplir kan. Ya jadi disitulah. Pertanyaan dari Cipta Ningsih Bunda. Bunda, apakah seiring dengan bertambahnya umur dan pengalaman hidup hingga lebih bijaksana dan menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dan yang sudah terjadi, ini bisa disebut spiritual awakening juga? Ya bisa juga. Jadi ya kayak tadi Bunda bilang ya, ada banyak banget jalan. Ada yang cepat dia bangun-bangun langsung
berubah gitu. Kok rasanya kayak gini segala macam gitu. Ya. Ada yang Ada harus mengalami jatuh bangun baru kesadaran. Sebenarnya kesadarannya bertumbuh sejalan sama prosesnya dia. Ya. Jadi tanpa sadar udah awakening gitu ya. Iya. Ya, jadi semua proses itu berbeda Bapak Ibu. Jangan nyari yang sama. Jangan banyak orang mencari proses spiritual itu seperti yang di buku-buku, seperti yang diajarkan oleh banyak orang, seperti di perguruan-perguruan, ya. Tapi proses spiritual diri kita sendiri ya tergantung pada seberapa bertumbuhnya diri kita, ya. Untuk kita bisa, ya, ini kan dunia ini puzzle-nya banyak sekali. Ikuti aja hukum alam ini. Sejenis menarik, sejenis pahami saja hal itu saja. Dan niatkan bahwa saya ingin mencari kebenaran Tuhan. Maka jalan menuju kebenaran Tuhan akan dibukakan. Itu saja sebenarnya, sehingga puzzle-nya pun akan berubah. Kan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sebenarnya kita tuh seperti lampu Aladin gosok-gosok. Saya ingin menuju jalan Tuhan. Ya semua kan. Tapi harus ingat ya, jangan beneran nyari jin untuk gosok-gosok terus minta ya. Maksudnya itu kan cuma cerita yang ya untuk anak-anak dongengnya. Tapi sebenarnya ya hidup kita itu kita yang meniatkan, menciptakan untuk diri kita. Bagi yang belum, supaya tidak kebingungan ya, tidak seperti yang lain, niatkan juga. Dan milikilah keteguhan hati dalam proses menapaki spiritual. Bahwa saya menuju pada Tuhan, maka semua akan dibukakan. Maksudnya keteguhan hati dalam menjalani spiritual itu gimana? Ya tidak keteguhan itu tangguh gitu ya, teguh dia. Tujuannya kepada Tuhan ya sudah. Saya mau diimingi ke sini, mau bikin ke sana, saya tetap tangguh ke sana jalannya. Dan kita pasti akan ditunjukkan oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pengaman pada diri kita dengan hukum alam ini, hukum yang meliputi semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan di alam ini. Jadi barang siapa selaras dengan hukum alam, hukum yang diciptakan Tuhan, maka ya semua yang mereka butuhkan akan dibukakan ya oleh Tuhan. Tapi ya teruslah melakukan dengan proses rendah hati tadi, berserah kepada Tuhan. Karena berserah kepada Tuhan itu perlu kerendahan hati. Dan itu harus latihan. Ya jelas latihan. Cara latihannya gimana? Mengamati. Kalau tidak tahu apa yang harus diamati, cari guru. Oke. Ya, nggak bisa nanya lanjut lagi. Ya karena ya tetap kita butuh guru. Orang nyapu aja butuh guru kok. Nggak bisa kita bilang, oh saya nggak butuh guru, saya mau cari guru yang tidak berfisik. Lah masa Tuhan langsung tiba-tiba hadir terus ngomong-ngomong sama kita? Nggak mungkin juga loh. Kita menyadari hal seperti itu. Terus kalau mau ada yang tidak berfisik terus tiba-tiba datang, kebenarannya di mana? Kan itu perlu ditelaah, diamati lagi. Bisa aja yang nggak berfisik itu beneran datang, beneran ngajarin, tapi kemampuan kita menangkap tidak maksimal, ya. Nyasar juga jadi. Iya, benar. Ini pertanyaan Bunda. Diah Santika. Malam Bunda. Untuk belajar spiritual tuh apa jodoh-jodohan ya? Umpamanya kita belajar sama guru A, tapi yang diajarin tuh belum masuk ke kita. Lalu belajar lagi sama juga nggak ngerti. Itu gimana Bunda? Iya, itu bagian dari proses ya, itu tadi penyelesaian karma dulu dengan si A, si B. Ya, jadi memang kita harus melewati dulu, pahami kalau memang belum sesuai, ya harus berani melepaskan diri dulu. Oh ya, saya gak pas di sini, oke, saya mencari yang lain. Tapi ya di dalam batin itu setiap orang tuh sebenarnya sudah mempunyai guru dari past life-nya. Di mana guru-guru yang memang di proses guru jiwa ini mampu menanam benih-benih pembelajaran pada jiwa. Kalau guru-guru yang biasa belum sampai pada menanam benih pembelajaran pada jiwa. Ya, jadi di sini berbedanya antara guru yang
yang mampu menanam benih-benih pembelajaran pada jiwa seseorang mengalami proses pertumbuhan yang akan dibawa pada kesadaran kehidupan berikutnya. Sehingga saya sering mengatakan, sebenarnya seorang guru itu mengenali muridnya, tapi muridnya yang belum siap, ya, sehingga pembelajaran ini tidak datang pada dirinya. Coba niatkan saja, oke, saya mau menyiapkan diri saya untuk bertumbuh dari apa yang saya bawa di past life. Saya mau bertumbuh lebih baik, pasti akan didatangkanlah. Karena konsep energi atau hukum alam ini bekerjanya demikian. Jadi untuk mencari guru bagi Bapak Ibu yang tepat, niatkan saja secara energi, niatkan kepada Tuhan, saya ingin mengarah pada pembelajaran Tuhan, ya akan ditemukan dengan pembelajaran menuju Tuhan. Tapi kalau niatnya, saya ingin sakti, saya ingin menjadi penyembuh, ya ketemu ilmu yang menyembuhkan, kan gitu. Mau sakti ya ketemu ilmu yang sakti. Pengen menyublim, ya ketemu ilmu menyublim. Jadi ya itu tergantung lagi. Masih ada, kadang dulu ada orang mau belajar supaya bisa mengeluarkan api, ya. Terus saya bilang gini, aduh kok susah banget sih belajar loh, tapi kan itu hebat. Oh ya hebat. Kalau menurut saya lebih hebat kita bawa korek api aja, langsung, nggak perlu pakai belajar lama-lama gitu. Nah, tapi kan kecenderungan orangnya beda-beda. Ada yang pengen terbang, meditasi aja bisa terbang gitu. Wah, kalau saya bisa terbang gampang aja, naik pesawat terbang lebih tinggi lagi terbangnya gitu. Ya itu pilihan sah-sah saja bagi mereka. Pertanyaan dari Made Murtini. Oh ya. Izin bertanya Bunda, kenapa ya di luar sana ranah paranormal selalu lebih ramai, heboh dan disukai daripada kesadaran yang mengarah ke Tuhan? Ya, benar sekali, karena banyak jiwa, ya sekarang gini, kapasitas jiwa yang ini kan bentuknya piramid ya, ilmu apa namanya yang hukum Maslow, segitiga gitu ya. Yang paling kesadaran paling rendah itu lebih banyak daripada kesadaran yang lebih tinggi. Ya, dari hukumnya seperti itu. Karena ini hukumnya, jadi otomatis yang mempunyai kesadaran lebih rendah lebih banyak, ya mereka pasti kecenderungannya masih di situ. Tapi mereka yang pada kesadaran yang lebih tinggi, ya dia pasti akan belum banyak-banyak sekali. Karena mereka harus melewati tahapan-tahapan ini. Katakanlah 4 tahapan ini dari karma, yoga dan semuanya itu ya tetap di tingkatan yang tertinggi itu orang yang belajar ya cuma sedikit. Jadi jangan permasalahkan itu. Ya. Ketika orang-orang masih mencari spiritual entertainment, ya kita perhalus saja kata-katanya, ngomong paranormal nanti nggak enak, ya itu proses spiritual entertainment masih di situ. Ya biarkan mereka, tapi pada kesadaran tertentu mereka pun akan sampai pada proses pencarian atau pemahaman menuju Tuhan. Berarti sebenarnya tujuannya satu, cuman ada yang pakai kacamata kuda, pokoknya jalan aja harus sampai sana. Ada yang lebih senang jalan ke sini santai-santai dulu, jalan ke sini mampir, terus tanpa sadar putar-putar seperti menghabiskan waktu. Makanya itu yang membuat proses reinkarnasi manusia bisa berratusan ribuan kali lahir. Jadi kalau yang reinkarnasinya sampai 1000 sekian, 2000 sekian tuh kemungkinan sudah jelas dia senang jalan-jalan. Senang senang jalan-jalan ya, senang entertainment mungkin ya. Senang entertainment. Tapi kalau mereka yang shortcut, ya itu berarti mereka jiwa-jiwa yang memang tangguh. Oh ya, saya tujuannya ke sana, ya udah ke sana aja, nggak mampir-mampir kemana. Itu pilihan semuanya. Ya, tips saya yang tadi itu kan hanya untuk ayo loh, supaya nggak kelamaan putar-putar, niatkan. Karena hukumnya
sejenis, menarik sejenis. Kalau pingin mencari Tuhan ya niatkan menuju Tuhan. Kalau pingin sakti ya cari sakti. Kalau pingin penyembuhan ya ketemunya penyembuhan terus. Gitu. Pengen baca pikiran ya nyampainya pada ilmu membaca pikiran. Mungkin di depannya udah muncul ilmu menuju Tuhan, cuman karena sudah radiasinya mintanya ilmu baca pikiran ya nggak kelihatan yang ini, mungkin seperti itu. Benar. Banyak pertanyaan lagi. Tadi Made Murti ini udah. Indri WS, izin bertanya Bunda, beberapa orang merasa mereka lebih baik terhubung dengan archangel atau malaikat. Itu gimana menurut Bunda? Oke. Lebih seru kalau misalnya Mbak Indri udah belajar soul meter nih. Jadi Mbak Indri bisa langsung ukur nih. Ya. Boleh-boleh saja. Ya, semua boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau yang pingin lebih cepat, lebih bagus ya mengarah pada kekuatan Tuhan. Ya, karena proses penyembuhan pun mengundang para malaikat begini. Ya, boleh-boleh sah-sah saja. Ada yang mengatakan harus lewat tingkatan itu, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita sudah paham dengan jalur yang lebih baik, kenapa kita harus lewat yang berkelok-kelok? Ya, karena kalaupun kita melalui para malaikat, ya kita akan terhubungnya dengan malaikat kan. Kalau kita menuju Tuhan malah lebih cepat lagi, lebih kuat lagi kekuatan Tuhan yang memasuki diri kita. Memang saya tidak bisa membedakan, membatasi jangan ke sana, jangan ke sini, karena semua adalah proses pilihan. Ya, tapi kemarin pun ketika mereka mengikuti soul meter, boleh Bunda begini, boleh, ukur aja. Ya, jadi saya tidak memaksakan kehendak kamu harus begini begitu. Gunakan soul meter. Dan begitu mereka menggunakan soul meter, apa yang mereka terkejut? Wah, selama ini saya salah. Ya syukur, bertobat kan. Ternyata kalau saya hanya terhubung dengan kekuatan ini, power energi kekuatan Tuhan di dalam diri saya kecil sekali. Tapi kalau saya menuju kekuatan Tuhan dengan proses ini, cahaya Tuhan di dalam diri saya lebih besar, Bunda. Ya, kalau gitu pilihannya yang mana? Saya memilih jalan ini. Karena dibukakan realitanya, mereka akan bertumbuh kebijaksanaannya. Mereka tahu mana yang baik, mana yang salah. Dan ya nggak perlu merasa berdosa dan gimana. Itu kan tahapan proses pengingatan mereka dulu ya. Sekarang sudah tahu jalan yang terbaik, kenapa kita tidak pilih? Nah, saya tidak ingin harus begini, jalannya harus begini, tidak. Karena setiap jiwa tadi yang saya bilang punya rekaman yang berbeda-beda. Untuk menentukan pilihan yang tepat ya tentu kita perluas kebijaksanaan kita, pahami proses yang bisa membawa kita pada kebenaran-kebenaran di alam ini, dan pilihlah dengan bijaksana. Inilah yang saya tawarkan di Soul Matter. Dengan saya hanya memberikan pembelajaran Soul Matter, mereka bisa menentukan kualitas hidup mana yang mereka pilih untuk dirinya. Tentu mereka akan memilih yang terbaik. Dan itu bisa terukur, oh kalau yang ini saya begini, kalau ini yang begini. Pilih yang mana? Ya pasti saya akan milih yang terbaik. Dari sinilah akhirnya jalan kebenaran Tuhan pun terbuka untuk mereka. Karena itulah pilihan mereka. Ya, jadi itu sebenarnya yang didapatkan di Soul Matter. Benar. Ya pantas aja kalau ngelihat cerita-cerita teman-teman. Ya kayaknya mengharu biru gitu kalau misalnya abis ikut workshop Soul Matter gitu. Ada beberapa yang kita sempat wawancara, Bun. Mau diputar cuplikannya? Ya, boleh. Boleh, iya. Ya, silakan diputar aja salah satu cuplikan tentang proses gimana keseruan setelah Soul Matter. Namanya Putu Santi, saya dari Bandung, saya dokter bedah
Nama saya Indira Laksmi, Kak. Bisa dipanggil Indira. Saya umurnya 17 tahun. Sekarang saya tinggal di Batam dan saya masih duduk di kelas 3 SMA. Saya Riki dari Surabaya. Itu karena jujur saya rindu sama Tuhan. Tapi saya nggak tahu bagaimana approach Tuhan dengan cara yang benar gitu. Apakah saya harus meminta atau harus bagaimana gitu loh. Ada beberapa orang, mungkin saya juga termasuk ya, yang kalau misalnya sesuatu itu, masa iya sih? Apa objektifnya tuh apa gitu loh. Jadi kan semua itu kan harus ada objektifnya ya, harus bisa kita nilai gitu. Ya, perasaannya tuh nggak bisa diomongkan. Ada terharu, bahagia saya, lalu wah sukacita. Pokoknya nggak bisa diomongkan dengan kata-kata. Mungkin klise ya, tapi gue merasa Tuhan mencintai gue. Emang gue ngerasa itu sih. Maksud gue mungkin sama seperti banyak orang ya, pengen tahu jalan pulang gitu, dan gue dikasih. Rasa yang dulu hampa gitu akhirnya sekarang bisa nemu, oh ini aku yang sebenarnya gitu. Kayak oh ini yang aku cari gitu loh. Selama ini aku kayak tersesat sampai akhirnya aku ketemu Bunda, Indira ketemu Bunda. Ya jadi ngerasa lebih tenang, lebih bisa giving my best version of myself gitu. Kayak semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan Soulmatter ini. Ya, perasaannya tuh nggak bisa diomongkan. Ada terharu, bahagia saya, lalu wah sukacita. Pokoknya nggak bisa diomongkan dengan kata-kata. Saya semakin yakin kalau ini tuh akan sangat membantu gitu untuk pekerjaan saya. Karena saya merasa pekerjaan saya ini bukan untuk saya gitu, tapi banyak untuk orang. Jadi saya pengen orang tuh lebih baik. Saya mengambil keputusan dalam pekerjaan pun tentunya saya akan cek dengan Soulmatter dulu. Seperti itu. Yang bakal Indira lakuin ke depannya, living my life to the fullest. Kayak udah misalnya Indra kan sudah tahu nih dengan SM, jadinya seperti kata Bunda, itu adalah cara Tuhan mencintai kita. Jadinya Indra bisa tahu, oh ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Karena kehendak saya belum tentu baik untuk saya gitu. Jadi ya sekarang misalnya dulu nih, Indra kayak, oh I want this. Tapi sekarang, no, I'm just giving my life to him gitu loh. Saran saya sebaiknya beli bukunya Soul Reflection dulu ya. Lalu ketika misalkan Anda punya suatu masalah, Anda tinggal buka acak halamannya. Tinggal dibuka acak, nanti akan ada solusinya. Dibuktikan aja deh. Dengan SM, jadinya seperti kata Bunda, itu adalah cara Tuhan mencintai kita. Gue rasa kalau lu rindu Tuhan, gue rasa ini jawaban. Mari bertumbuh bersama Soul is Solution. Rock man. Oke, tadi itu prosesnya. Mau nanya lagi nih Bun, pertanyaan lagi Bun. Tadi kan kita ngomongin spiritual awakening nih. Ya. Jalur satu adalah jalur yang dia merasa lebih. Tadi Bunda udah kasih tahu tipsnya adalah dari awal selalu niatkan bahwa kita tujuannya adalah Tuhan. Tuhan. Ya. Ini sesuai nih sama yang dibilang sama Bu Lia nih. Bu Lia Siti Calia. Ya. Tujuan yang dicari para pencari kebenaran adalah bisa kembali pulang ke tempat asal kita. Yaitu Tuhan. Sampai mencapai kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan begitu ya Bunda? Tepat sekali. Oke. Berarti itu adalah proses untuk ya maksudnya kunci utama bagi mereka-mereka yang merasa euforia segala macam. Kalau udah niatin bawa ke Tuhan ya akan ke Tuhan. Nah, berikutnya tadi adalah pada saat orang yang bimbang, dia nggak bisa dia ngerasa menjadi sendiri karena dia bingung. Dia ngomong ke sini dihujat. Dia ngomong di sini dibilang sesat. Itu caranya adalah ya tangguh teguh pada pendirian, saya menuju jalan Tuhan, nanti akan dibukakan dan
lanjutkan proses bertumbuh, jangan takut berbeda dengan yang lainnya, karena ya kita tahu kebenarannya. Dan mungkin bisa ditambahkan juga untuk diniatkan supaya dipertemukan dengan komunitas atau teman-teman yang bisa saling diajak berbagi, karena perlu sharing dengan orang yang tepat. Ya, kalau enggak ya itu nanti akan dihujat. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Benar. Malu sharing ya gitu juga sih. Nah, berikutnya Bunda ada mungkin saya lupa, maksudnya tidak sebagai salah satu yang saya perhatikan awalnya, tapi ya untung beliau bertanya. Dari Fernando Fredo. Bagaimana spiritual awakening dalam kondisi tidak berdaya atau sakit? Berarti ini kan salah satu lagi nih. Ada yang proses spiritual awakeningnya tuh ya ada proses sakitnya gitu. Itu gimana? Ya, proses sakit itu kan juga sebagai pemicu ya. Ya, jangan masalah, akhirnya mungkin awalnya frustasi, akhirnya menemukan bahwa oh ya, ini harus saya terima, bagian takdir, ikhlas ya, tetap itu bisa berjalan. Jadi terimalah kondisi apapun itu dan tetaplah bersyukur. Niatkan bahwa walaupun saya terbatas dengan kondisi sakit, tapi dimanapun saya berada, saya tetap pembelajaran menuju ke arah Tuhan pasti akan tetap dibukakan untuk saya. Ya, jadi dengan itu pun kan zaman sudah kekinian, bisa pembelajaran online dan sebagainya, atau buka YouTube seperti saat ini pasti akan dipertemukan. Jadi saya dari awal saya sudah memahami hukum ini, sehingga ketika kita mencoba ke YouTube, saya sangat menghargai siapapun yang menemukan channel ini, karena pasti ada hukum ya di alam ini yang membuat Bapak Ibu kita dipertemukan untuk proses bertumbuh. Jadi bukan suatu yang kebetulan. Jadi tetap semangat walaupun dalam kondisi sakit, ya, karena itu juga proses penerimaan dari buah karma atau takdir yang harus kita terima dan kita bisa menjalani dengan ikhlas. Ya, nggak cuma yang di YouTube, tapi yang di Spotify atau yang lain juga sama ada, ya. Iya, maaf. Nggak apa-apa, kita masih latihan. Nah, untuk teman-teman yang di YouTube nih, jangan lupa hit like-nya, kan jatuh. Hit like-nya biar lebih banyak juga yang si YouTube nih biar tahu, oh nih video ini banyak yang suka nih gitu. Nanti dia akan banyak untuk promote ke teman-teman yang lain. Jadi lebih banyak yang paham kan, tentu akhirnya lebih banyak teman yang bisa diajak berbagi. Iya, jadi ya jangan lupa like ya, subscribe. Iya, benar. Dan kalau mungkin ada yang pertanyaan belum terjawab dalam kondisi live ini, bisa ditanyakan di komen. Ya, tulisnya di komen ya. Soalnya kalau di live chat kan sudah selesai lewat. Ini agak sulit kita buka-buka lagi. Ya, mudah-mudahan ya kita ya dari tim Soul ini bisa bertumbuh dari komen-komen Bapak Ibu, dan tentu yang akan kita sharingkan juga semakin luas. Oke, dan satu lagi mungkin kalau ada yang penasaran sama program-program Soul atau pengen nanya-nanya, jangan lupa bisa hubungin ke nomor 081138901111. Harusnya ada nih. Sudah ya. 081138901111 itu memang hotline-nya Soul, dan dia langsung ke Pak Arda, tanya-tanya di situ silahkan. Nah, Bunda, mau ditutup pada pertanyaan Pak Beni Chandra, apakah kebangkitan atau kesadaran spiritual hanya berlaku untuk manusia saja atau juga untuk makhluk Tuhan lainnya? Dan apakah kesadaran tersebut mengarah ke Tuhan yang sama? Dijawab nggak ya? Saya punya jawaban yang lebih seru. Pak Beni ukur, nanti sharing di grup. Oke. Ya, tapi perlu dijawab nih sedikit saya supaya tidak salah nanti. Ya, benar Pak, bahwa dalam proses spiritual awakening ini, kebangkitan kesadaran spiritual tidak hanya berlaku untuk manusia saja, karena sesungguhnya makhluk ciptaan Tuhan itu juga banyak, dan mereka membutuhkan proses evolusi roh jiwa yang lebih tinggi,
sehingga proses pembelajaran spiritual yang sesungguhnya tidak hanya untuk manusia saja, bahkan murid-murid spiritual yang tidak berfisik pun itu banyak, dan mereka pun membantu proses kesadaran manusia yang bertumbuh. Jadi mengapa ada yang tadi ya berkaitan, kenapa saya melalui malaikat, ya sebenarnya mereka pun bertumbuh dalam proses itu ya, tapi digunakan ya istilahnya melalui mereka untuk proses bertumbuh. Tapi bagi saya mungkin lebih bijaksana kita mengarah langsung kepada kekuatan Tuhan yang sesungguhnya, karena mereka pun masih membutuhkan proses bertumbuh. Nanti kalau sudah sampai soul matter ya ukur-ukur sendiri, akhirnya kita tahu bahwa jabatan-jabatan ini pun butuh waktu dan berganti, digantikan oleh kesadaran-kesadaran lain ya, seperti penguasa lautan, gunung dan sebagainya punya masa jabatan tersendiri, sama seperti kita, yang akhirnya mereka pun bertumbuh pada kesadaran yang lebih tinggi, dan beberapa dari mereka bahkan lahir sebagai manusia, karena kita harus lebih bersyukur lahir sebagai manusia adalah utama untuk proses kembali menyatu dengan kekuatan Tuhan. Jangan kebalik, nanti ya setelah mau jadi manusia saya pengen lahir menjadi dewa dewi atau malaikat. Nah kebalik, kita harusnya bersyukur terlahir sebagai manusia, karena dengan terlahir sebagai manusia kita bisa menyatu dengan kekuatan Tuhan. Yep, keren banget Bunda. Terima kasih Bunda, udah share banyak banget. Tapi seperti biasa di akhir saya akan minta kata-kata penutup. Lah tadi itu belum toh, sudah. Ya, tak suruh keluarin dulu baru tak tembak. Kata-kata penutup untuk materi kali ini. Ya, kita sudah bahas mengenai spiritual awakening dan apa yang harus kita lakukan di antara banyak kebingungan, ketakutan, kecemasan dalam proses tidak berani tampil beda dengan pemahaman yang kita dapatkan. Niatkan saja bahwa saya ingin menuju kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan ya, seperti yang tadi dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kembali kepada Tuhan. Dan begitu niat kita kuat untuk proses ini, maka Tuhan akan membukakan jalan-jalan, kita akan dipertemukan dengan siapa, prosesnya bagaimana, dan sadari hal tersebut ya. Banyak yang sudah Tuhan tunjukkan jalan, tapi mereka menganggap bukan itu, karena mereka menginginkan seperti guru atau ajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka sudah terlalu kuat dengan doktrin yang ada, sehingga bahkan kekuatan Tuhan di depan mata pun lewat, karena kita sudah penuh ya, merasa sudah bisa. Jadi tetaplah rendah hati dan niatkan terus untuk bertumbuh, agar kesadaran kita mengarah pada kekuatan Tuhan dan kita bisa kembali pulang dengan penuh cinta dan kedamaian. Oke, lebih keren daripada yang sebelumnya, Bun. Masa? Iya. Ya, mungkin itu. Saya coba bacain yang terakhir dari. Nah, ini pasti lebih keren lagi. Iya. Oh, ada yang bilang nih. Dokter Arso, nama saya berubah terus ya. Rasto, Pasto, Arso. Nah, tulis dong, Deva, nama yang aslinya. Ya, oke. Bercanda ya Bu ya. Jadi diminta untuk di nomor WA-nya Pak Gede Arda, mungkin bisa di-share lagi sambil saya coba bacain. Tiap orang punya cerita yang seru tentang gimana hidup yang baru. Tapi tentu semua akan lebih mudah bila ada guru. Tapi carinya jangan buru-buru. Telaah apa yang sudah terjadi harus dibedah. Dengarkan, amati apa yang diberikan. Takutnya malah berakhir mengecewakan. Tapi kalau hati sudah tersentuh, belajar jangan setengah-setengah, harus utuh. Karena sebenarnya semua butuh ilmu yang tepat biar tak terjatuh.
Wow, Oke ya? Keren. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Hasto tidak hanya sebagai suatu pernyataan saja, tapi mari kita melangkah ya sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan bersama. Tentunya semakin mengamati semua proses perjalanan hidup kita dan bersyukur bahwa Tuhan mempertemukan kita semua untuk saling berjabat tangan erat, karena semua proses tidak bisa dijalani sendiri, saling menguatkan, saling berbagi, dan akhirnya kita akan menyadari bahwa ternyata cinta Tuhan sangat-sangat luar biasa membuat kita dipertemukan saat ini. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih Bunda, terima kasih semua. Terima kasih yang udah semuanya bertanya. Soalnya kalau nggak bertanya juga nggak bisa flow-nya nggak akan sekeren episode kali ini. Betul Dan sekali. satu orang bertanya yang belajar ribuan. Yang kemarin aja yang nonton udah 8.000 lebih ya. Mudah-mudahan yang ini bisa lebih seru lagi. Ya. Semoga lebih banyak jiwa yang akan mengarah pada kekuatan Tuhan. Terjadilah. Oke, dan sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Ingat besok ada online meditation. Iya, benar. Online soul reflection meditation. Dan info-info lainnya bisa tanya di komen. Kita ketemu berikutnya. Ya. Mari bertumbuh bersama. Sampai bertemu lagi. Mari bertumbuh bersama.